Halo, welcome back di Film Biru, channelnya pemersatu bangsa. Mantap ya. Kali ini gue akan kupas tuntas alur cerita film yang berjudul Resting. Film ini menceritakan tentang dosen mesum yang berubah menjadi lelaki humoris. Dan sifat humorisnya itu berhasil menjelajahi gua mahasiswinya dan seorang dosen yang magang di kampus tersebut. Sebelum gue kupas tuntas ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan film yang mantap-mantap dari gue. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Check in trot. Film dimulai memperlihatkan mainan telunjuk yang akan memasuki lubang kehidupan si wanita ini. Dan wanita ini bernama Kang Yumbi, dan nama panggilan dia adalah Mina. Dia adalah seorang mahasiswi di sebuah kampus, dan lelaki usil ini yang bernama Chong Seung Kok, atau gue panggil Pak Choi. Dia merupakan seorang dosen di kampusnya Mina. Pak Choi dan Mina ini tinggal bersama di rumahnya. Mereka kumpul kebo ya bro. Sedikit cerita, Pak Choi ini dikenal sebagai dosen yang mesum, tapi di balik mesumnya itu dia mempunyai sisi keromantisan dan humoris yang tinggi, dan yang pasti peduli dengan sekelilingnya. Dan di sini kita bisa lihat ya, Pak Choi yang sangat agresif dengan Mina. Pak Choi selalu berusaha untuk menjelajahi goa Mina, tapi Mina selalu menolak ajakan cocok tanam dari Pak Choi. Dan pada saat di kampus, banyak lelaki yang terpesona dengan apa yang dimiliki Mina. Ya, kalian bisa lihat sendirilah gimana cantiknya dan bodinya itu. Mina mulus banget bro. Ternyata Mina adalah primadona di kampus tersebut. Para lelaki di kampusnya itu jadikan Mina sebagai taruhan mantap-mantapnya. Dan pada saat di kelas, Mina memiliki teman dekat yang bernama Sheton Han, atau gue panggil Seiton. Karena kedekatan mereka membuat Pak Choi merasakan api cemburu melihat kedekatan mereka. Ya, karena di sini Pak Choi juga belum dapat jatah dari Mina ya kan. Jelas dia pasti akan cemburu. Lalu Pak Choi yang merasa semakin panas hingga ia menegur Mina agar tidak berisik di dalam kelas. Lanjut cerita, Pak Choi yang penasaran dengan hubungan Mina dan Seiton sehingga membuat Pak Choi selalu mengawasi mereka kemanapun mereka pergi. Pada suatu hari, Pak Choi yang melihat Mina dan Seiton mengarah ke kosannya. Hal itu tentunya membuat Pak Choi berpikir yang macam-macam. Akhirnya Pak Choi meng-SMS Mina dan mengancam kalau tidak kembali secepatnya, maka ia akan diusir dari rumahnya Pak Choi. Karena Mina takut diusir dan dapat nilai jelek, akhirnya Mina meninggalkan Seiton dengan keadaan sebuah batang yang sudah berdiri tegak. Kasian ini si Seiton, ngentang pasti dia. Ketika Mina sampai di rumah Pak Choi, ternyata Pak Choi di sini nggak marah sama sekali bro dengan Mina, melainkan Pak Choi yang berusaha merayu Mina agar bisa bercocok tanam dengannya. Namun lagi dan lagi Mina menolak ajakannya tersebut. Pada keesokan harinya, terlihat gadis seksi yang membel dan berkacamata ini bernama Chen Hee, atau gue panggil Hansin. Ia ingin magang di kampus tersebut. Dan gak sengaja, pas di dalam Hansin lewat depan Pak Choi dan para dosen lainnya. Karena tubuh Hansin yang seksi dan membel membuat para dosen jadi pada salah tingkah. Hansin yang sedang bingung mencari ruangan interview di kampus tersebut, ia menanyakan kepada Pak Choi. Dan Pak Choi yang gak mau kehilangan kesempatan langsung gerak cepat mengajak Hansin ke ruangannya dan melakukan interview. Tanpa melakukan pertanyaan apapun, Pak Choi yang sudah ngeres otaknya pun langsung menerima Hansin untuk magang di kampus tersebut. Dan Pak Choi meminta Hansin untuk mengikuti cara Pak Choi mengajar di kampus ini. Pada saat Pak Choi memberikan pelajaran kepada mahasiswanya, karena Hansin memakai rok yang kekurangan bahan ini, akhirnya membuat Pak Choi terfokus pada belahan yang membel tersebut. Pada keesokan harinya, saat Pak Choi sedang mengajar di kelas, karena pikiran Pak Choi yang sudah tercemar dengan kemembelan body Hansim, Pak Choi berhalusinasi bercocok tanam dengan Hansim, dan ia pun merasakan malu di depan kelas. Ketika di perpustakaan, karena rasa penasaran Pak Choi dengan wujud kemembelan asli milik Hansim, Pak Choi nekat mengintip kemembelan Hansim hanya untuk memenuhi hasrat dan birahinya. Karena Pak Choi merasa masih ngentang, ia juga mendatangi tempat olahraga di mana terlihat ada Hansim yang sedang berpakaian serba ketat sambil memperlihatkan belahan miliknya. Karena Pak Choi yang udah gak nahan dengan batang kehidupan yang sudah berdiri tegak, lalu Pak Choi mulai menggesekkan badannya ke tubuh Hansin. Alhasil, Hansin yang kaget pun langsung menendang batang kehidupannya lalu menamparnya. Kasian ini Pak Choi. Karena rasa penasaran yang begitu besar dan belum berhasil membayangkan dan meraba dari kemembelan tubuh Hansin, Pak Choi yang lagi tidur pun sampai terbawa mimpi basah dalam tidurnya. Sama kayak kalian ya.
Lanjut cerita, pada keesokan harinya, Pak Choi yang gak sengaja ngeliat Hansin yang sedang senam yoga dengan pakaian ketatnya. Lalu Pak Choi mulai mendekatinya dengan gombalan yang ia miliki. Dan ia mengajak Hansin untuk mengobrol sambil ngopi-ngopi. Dan ajakannya tersebut pun berhasil. Dan di sini Hansin bercerita kepada Pak Choi kalau sebenarnya Hansin itu bercita-cita untuk menjadi seorang model. Dan di sini kesempatan emas untuk Pak Choi untuk memanfaatkan keadaan bermodus kalau dia biasa memotret seorang model. Dan bilang kepada Hansin kalau ia akan menjadikannya seorang model. Singkat cerita, pada saat Pak Choi berada di ruangan bersama Mina, di sini Mina meminta bantuan kepada Pak Choi untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Pak Choi yang sedang berfokus dengan kemumbelan milik Hansin, ia pun tidak menghiraukan si Mina. Tak lama kemudian, datang seorang dosen ke ruangan Pak Choi. Di sini hampir terbongkar guys antara hubungan Pak Choi dan Mina yang kumpul kebo. Pada malam harinya, Pak Choi yang sedang bersama Hansin di dalam mobil, tiba-tiba ada telepon masuk dari seorang pria yang sedang mendekati Hansin. Dengan rasa pede yang berlebihan, Pak Choi yang menerima telepon itu dan mengatakan kalau ia adalah cowoknya dari Hansin. Wah, gokil si Pak Choi. Mantap. Gambar berganti, di mana Pak Choi membawa Hansin ke rumahnya. Nah, di sini Pak Choi mulai aksinya dengan membicarakan tentang pemotretan yang pernah ia bicarakan sebelumnya, dan pemotretan pun berlangsung. Setelah memori kamera full yang diisi dengan dada dan paha, akhirnya mereka melanjutkan malamnya untuk minum di sebuah bar. Karena kepala atas dan kepala bawah Pak Choi sudah pusing, lalu ia membawa Hansin kembali ke rumahnya. Di rumahnya Pak Choi tetap fokus pada tujuannya, yaitu ingin menjelajahi goa milik Hansin. Tapi lagi dan lagi, entah sial atau caranya yang salah, Pak Choi mendapatkan penolakan kembali dari Hansin. Karena dengan keadaan yang sudah tegang dan ngentang, Pak Choi yang ngedumel gak jelas akhirnya mendapatkan sentuhan bibir dari Hansin. Di sini Pak Choi sedikit sadar ya, bahwa cinta itu bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan rasa yang timbul dengan sendirinya. Mantap ya Pak Choi gitu loh. Pada keesokan harinya, Pak Choi mencoba merayu dengan humor yang ia bisa untuk kembali merayu Hansin. Dan ternyata humor yang dilakukan Pak Choi ini berhasil guys, menarik perhatian Hansin. Lanjut cerita, Pak Choi yang sedang berbahagia dan joget di dalam mobil, tiba-tiba Mina muncul dan mencurahkan isi hatinya kepada Pak Choi tentang hubungan mereka yang sudah nggak jelas. Di sini Pak Choi terlihat nggak terlalu memikirkan hal itu ya, karena di pikirannya cuma ada pembelan milik Hansin. Gambar berganti, terlihat Pak Choi dan Hansin yang sedang berada di rumah Pak Choi. Mereka akan melanjutkan sesi pemotretan kedua. Tapi di sini Pak Choi berusaha membujuk Hansin untuk mandi terlebih dahulu sebelum melakukan pemotretan, dengan alasan agar terlihat lebih segar ketika difoto. Ketika Hansin sedang mandi, Pak Choi yang gak tahan dengan suara air yang menetes ke bagian membel milik Hansin. Lalu ia mengintipnya dan kehilangan kendali untuk mengendalikan batang kehidupannya. Karena udah nggak tahan lagi dan batang kehidupan sudah berdiri tegak, lalu di sini akhirnya Pak Choi terang-terangan dan bilang kepada Hansin kalau ia ingin menjelajahi goa miliknya. Akhirnya dengan cara itu Pak Choi berhasil menerobos gawang milik Hansin dan mereka pun berbahagia dan kalian pun senang. Pak Choi yang lagi asik menerobos goa milik Hansin, tiba-tiba Mina datang. Karena terdengar suara yang mantap-mantap di dalam, Mina yang pintar pun mematikan saklar listrik rumahnya. Hal itu membuat Pak Choi keluar untuk mengecek saklar tersebut. Dan ketika ingin melanjutkan penjelajahan goa milik Hansin, Mina yang sudah ada di belakang pun ikut berbicara. Akhirnya mereka bertiga pun tidur satu ranjang. Asik sekali nih Pak Choi. Pada keesokan harinya, Mina yang sedang berbicara dengan Pak Choi mengenai hubungan mereka yang udah gak jelas. Dan gak lama kemudian, Taeton pun datang. Taeton yang cemburu melihat kedekatan Mina dan Pak Choi. Akhirnya Taeton dan temannya beserta kepala kampusnya merencanakan untuk memata-matai kedekatan Pak Choi dengan Hansin. Dan dibantu dengan dua orang detektif terbaik di kotanya. Singkat cerita, kedua detektif itu memulai aksinya dengan mengikuti Pak Choi yang berada di tempat aerobik yang sedang asik bersama Hansin. Karena Pak Choi yang udah gak tahan yang berada di atas Mina ini, lalu Pak Choi membawa Hansin ke belakang untuk melakukan penjelajahan goa lagi. Pak Choi yang sedang asik berpetualang menelusuri goa Hansin, ia gak sadar kalau dirinya sedang difoto oleh detektif tersebut. Gambar berganti, di mana Mina yang sedang asik ngobrol dengan Hansin. Di sini Mina menanyakan kepada Hansin tentang hubungannya dengan Pak Choi.
Dan Hansin pun menjawab kalau hubungan mereka hanyalah sebatas teman tapi mesra maksudnya. Setelah itu mereka minum-minum bersama dan Mina bercerita kepada Hansin ternyata dirinya juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang model dan obrolan mereka pun semakin nyambung. Gak lama kemudian Seton datang dan di sini ia mengutarakan perasaannya kepada Mina kalau ia memiliki perasaan yang lebih daripada teman. Gambar berganti memperlihatkan kalau di sini Hansin sudah mulai merasakan kenyamanan ya dengan Pak Choi. Mantap Pak Choi. Masuk terus. Lanjut cerita, Hansin yang janjian bertemu dengan kepala kampus, ternyata di sini dijelaskan ya bahwa sejak awal melihat Hansin, kepala kampus itu sudah menyukainya. Tetapi Hansin yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Pak Choi, Hansin menolak kepala kampus tersebut. Di tempat lain, Pak Choi yang sedang berada di dalam mobil bersama Mina. Di sini Mina mengutarakan perasaannya kepada Pak Choi karena status hubungannya udah nggak jelas itu. Dan Mina mengatakan bahwa Pak Choi juga sudah nggak peduli dengannya. Singkat cerita, kedua detektif itu menemui Hansin dan ternyata detektif itu memperlihatkan foto dirinya dan Pak Choi yang sedang bercocok tanam. Detektif mengatakan bahwa Hansin harus menjauhi Pak Choi dan detektif meminta Hansin untuk pergi ke sebuah pulau untuk menemui seseorang. Kalau Hansin nggak melakukan apa yang dimintanya, detektif tersebut mengancam akan menyebarkan foto tersebut ke media sosial. Pada malam harinya, Hansin yang sedang galau dengan keadaan tersebut, ia mencoba untuk nggak memberitahu hal itu pada Pak Choi karena Hansin nggak mau melihat Pak Choi memikirkan masalah itu. Pada keesokan harinya, Pak Choi yang menerima telepon dari Hansin yang mengatakan bahwa Hansin akan pergi keluar pulau dan meninggalkannya. Pak Choi yang kaget dengan pernyataan tersebut dan gak sengaja Pak Choi melihat Hansin yang berada di depannya. Kemudian Pak Choi mengejar Hansin dan menanyakan kenapa Hansin hendak pergi meninggalkannya. Dengan berat hati, akhirnya Hansin menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Pak Choi yang ikut bingung dengan permasalahan ini, akhirnya dengan berat hati Pak Choi melepaskan Hansin untuk pergi dan menghubungi Mina untuk bekerja sama menyelamatkan Hansin. Ketika sampai di pulau, Hansin dijemput dengan seorang wanita suruhan dari lelaki yang akan ditemuinya. Dan di tempat lain, Pak Choi yang sedang bersedih karena kehilangan kedua wanita yang ia cintainya. Di sini Pak Choi merasakan hampa yang luar biasa. Iyalah, gue juga kalau jadi dia juga sedih. Lanjut cerita, di pulau itu Hansin menemukan lelaki yang akan ditemuinya. Dan ternyata lelaki itu adalah si kepala kampus. Ternyata kepala kampus ini benar-benar penasaran banget ya pengen jelajahi goa milik Hansin ini. Setelah mengangkatkan tubuh dengan minum-minum, Hansin dengan kemembelannya dan berpakaian bra yang serba merah, kemudian menggiring Pak Kepala Kampus ke sebuah kolam mandi untuk melakukan ritual mantap-mantap. Hansin yang suka bermain petak umpet, ia pun menutup mata Kepala Kampus tersebut dengan celana dalamnya. Ketika hendak menghampiri Pak Kepala Kampus, ternyata di sini posisi Hansin sudah digantikan dengan Mina. Kemudian, saat sedang berkuda-kuda di dalam air, fotografer yang sudah bersiap di balik tembok langsung mengabadikan momen tersebut. Seakan di sini Pak Kepala Kampus sedang bercocok tanam dengan mahasiswinya sendiri. Singkat cerita, Pak Choi yang sudah berhasil membawa Hansin keluar dari pulau tersebut, dan Hansin bertanya kepada Pak Choi, apakah ia tulus mencintainya. Saat Pak Choi mengungkapkan apa yang ia rasakan pada Hansin, kemudian Mina pun datang. Dan di sini terungkap ya, ternyata Hansin dan Mina bekerja sama untuk memberikan pelajaran kepada Pak Choi agar ia lebih menghargai apa arti cinta dan ia bisa merasakan kehilangan dari orang yang ia sayang. Akhirnya di sini Pak Choi sadar ya, merasakan kehilangan orang yang dia cintainya. Setelah kejadian itu, Pak Choi yang menjadi pria humoris pun berhasil mendapatkan Hansin dan Mina untuk tinggal bersamanya dan berbagi batang kehidupannya dengan bersama. Film pun berakhir. Berikut adalah alur cerita film dari Wrestling yang rilis pada tahun 2014. Untuk kalian yang ingin berkonsultasi film, silahkan kirim komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam pamit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.